Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa pada persiapan Minggu Septuagesima. Dalam kali ini topik kita adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan sebelum kita mendengar dan menganalisa firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, topik ini begitu menarik untuk kita renungkan dan kita analisa dalam firman Tuhan. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan ternyata dimulai daripada perasaan hati. Bagaimana hati kita terpaut dengan Tuhan atau terpaut dengan manusia, terpaut dengan keadaan, keuangan, terpaut dengan kekuatan kita. Dan firman ini mengatakan dengan jelas bahwa pada ayat 9 sampai ayat 10 bahwa Tuhan adalah menyelidiki hati, mengetahui hati. Mungkin manusia dengan mudah untuk menipu daya orang lain karena kata-kata bisa begitu manis, namun dibalik daripada kata itu ada sesuatu sikap yang menjadi menjerumuskan. Namun firman Tuhan kali ini sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan menyelidiki hati dan mengetahui apa yang terada di dalam hati. Dikatakan, aku Tuhan menyelidiki hati, yang menguji batin sampai kepada batin. Artinya kita bisa bersembunyi di dalam kata-kata kita, dalam sikap kita, namun Tuhan tidak bisa kita tipu melalui apa yang ada di hati dan batin kita. Dan Tuhan mengatakan Tuhan akan membalas kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Artinya tingkah langkah kita lah yang menjadi penentu kemana kehidupan kita. Tingkah langkah artinya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita pikirkan itu, dan bagaimana sikap kita melakukan itu merupakan sesuatu yang dilihat dan dinilai oleh Allah. Pada firman Tuhan ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan bahwa kalau orang mengandalkan manusia, terkutuklah ia. Artinya, coba kita bayangkan kalau dikatakan terkutuk, artinya kebahagiaan, kesegaran akan jauh daripada dirinya. Namun tidak demikian dengan artinya orang yang mengandalkan manusia itu adalah terkutuk. Betapa sering manusia mengandalkan manusia. Umpamanya ketika dia menjatuhkan lowongan pekerjaan, dia membutuhkan backing agar dia menjadi lulus dalam pekerjaan itu. Kemudian ketika orang mengalami masalah, dia terlebih dahulu mengingat manusia, bukan mengingat Tuhan dalam masalahnya. Mengandalkan manusia adalah terkutuk. Kenapa? Karena manusia itu sendiri adalah fana dan terbatas adanya.
sedangkan Allah itu kekal dan tidak terbatas keberadaannya. Oleh karena itu ketika kita mengandalkan Tuhan, di saat itulah kita menjadi tidak lagi mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia artinya fokus hidup kita adalah kepada kekuatan-kekuatan manusia. Yang dikatakan juga yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan kita memang bisa saja adalah hebat, atau kepintaran kita luar biasa, namun itu terbatas. Ketika dihadapkan dengan kematian, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ketika kita dihadapkan dengan sakit penyakit yang begitu berat, kita akan kehilangan akal. Oleh karena itu, kita menggunakan kekuatan kita sebagai aktualisasi pekerjaan, sebagai aktualisasi iman, bukan menjadi menghilangkan iman. Kita menggunakan akal kita adalah sebagai apresiasi pengenalan kepada Allah, bukan menjadi menghilangkan pengenalan kepada Allah. Dengan demikian, firman ini mau mengatakan terkutuklah orang ketika dia mengandalkan kekuatannya. Kenapa terkutuk? Karena ketika dia mengatakan dia lebih hebat daripada Allah, ketika dia merasa bahwa segala sesuatu yang diraihnya itu adalah merupakan hasil daripada jeripayahnya, pada saat itulah dia menjadi terjerumus kepada kesombongan. Kesombongan merupakan godaan iblis agar kita menjadi terlena dalam kehidupan kita. Dikatakan juga, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Menjauh daripada Tuhan. Hati kita ini harus melekat kepada Tuhan. Menjauh dari Tuhan artinya kita tidak lagi ada kerinduan untuk beribadah. Kita tidak ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Kita tidak ada kerinduan lagi untuk menjadi berdoa. Di sanalah kita menjadi menjauh daripada Tuhan. Kita terkutuk di sana. Ketika kita menjauh daripada Tuhan, coba kita bayangkan orang yang jauh dari kita. Ketika dia meminta sesuatu, apakah kita akan memberikannya? Sedangkan kita sebagai manusia melakukan yang sama. Dan Allah itu adalah Allah pencemburu. Artinya ketika kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan, maka Tuhan akan menjauh dan mencoba memberikan sesuatu hukuman bagi kehidupan kita. Saudara terkasih, dikatakan pada firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang hatinya menjauh. Apa kutukan yang terjadi? Pada ayat 6 dikatakan ia akan seperti semak bulus di palang belantara. Kalau dikatakan semak bulus, artinya semak yang gampang terbakar. Kelihatan begitu indah, namun ketika datang api, maka dia akan langsung hangus. Demikianlah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, dan orang yang menjauh daripada Tuhan. Ketika ada masalah, dia akan hangus sendiri dan tidak bisa lagi untuk diobati. Namun ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan dan pikiran kita ini rapuh, karena memang tidak ada pegangan yang kuat bagi kehidupan kita. Dikatakan juga ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita, dan juga mengandalkan menjauh daripada Tuhan, kita tidak akan merasakan keadaan baik. Keadaan baik bukan berarti banyak materi atau tinggi jabatan, tapi keadaan baik adalah keadaan yang datang dari dalam, di mana rasa syukur selalu melimpah. Karena memang yang paling indah dalam hidup ini adalah bersyukur, merasakan nikmatnya kehidupan ini. Namun kalau kita menjauh daripada Tuhan, mengandalkan manusia, dan akan muncul kekecewaan bagi hidup kita. Ketika kita hanya mengandalkan kepintaran kita, maka kita akan mengalami kebuntuan bagi kehidupan kita. Yang ketiga, ia akan tinggal di tanah angus padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya, kalau dikatakan tinggal di padang gurun adalah perasaan sendiri dalam kehidupan ini. Dan dikatakan seperti di padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya kehidupan orang yang mengandalkan manusia, dia akan merasa loneliness, sendiri dalam keramaian.
Dia akan menjadi merasa hidupnya ini banyak dengan keadaan yang penuh dengan penderitaan-penderitaan yang tidak ada dapat menolong hidupnya. Oleh karena itu, firman Tuhan kalau mau menjadi hidup bahagia, menjadi diberkatilah. Bagaimana agar menjadi diberkati? Ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Di dalam apa yang kau hadapi, di dalam apa yang kau rencanakan, dan apa yang kau lakukan, andalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah melihat Tuhan sebagai penopang dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan adalah merasakan kekuatan Tuhan melebihi daripada keberadaan kita. Dan menaruh harapannya pada Tuhan. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Bisa manusia terjebak untuk menjadi harapannya kepada manusia, namun yang sesungguhnya kehidupan kita adalah harapannya kepada Tuhan. Pengharapan adalah sesuatu yang kita inginkan dan jauh masih di depan belum kita raih. Artinya orang yang berharap kepada Tuhan adalah merasakan bahwa apa yang didapat pada saat ini Tuhan akan melimpahkan jauh lebih lagi daripada apa yang kita dapatkan itu. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita berharap kepada Tuhan, maka di dalam segala keadaan kita mengimani dan mengamini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, kalau orang yang berharap kepada Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau dikatakan di tepi air, kalau di hutan tropis seperti sekarang, kita tidak akan melihat apa fungsi daripada air kepada pohon. Namun kalau kita pergi ke padang gurun, kita akan mengetahui bahwa pohon hanya tumbuh di tepi air. Ketika padang gurun begitu terik, namun dia akan tetap bertumbuh karena ada air. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kekeringan sekalipun, dia akan tetap berkarya. Di dalam kekeringan sekalipun, dia akan memancarkan sebuah kebaikan dalam kehidupannya. Kemudian yang merambat akarnya ke tepi batang air, yang selalu mendapatkan asupan-asupan kekuatan, kesegaran di dalam kehidupannya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka akan ada asupan kesegaran-kesegaran di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Kesegaran, ketenangan, sukacita selalu melimpah dalam kehidupan kita, di dalam segala keadaan yang terjadi. Itulah yang kita harapkan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi tetap bersukacita di dalam segala keadaan, ketika kita mampu bersyukur di dalam segala situasi yang terjadi. Karena ketika demikian, maka di sanalah kita rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan menjadi dikuasai oleh kekhawatiran kita, namun iman kita akan menjadi menuntun kita untuk mengimani dan mengamini apa yang terbaik yang diberikan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan dikatakan dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ternyata orang yang mengandalkan Tuhan, ketika musim panen dia akan berbuah, ketika musim pancing klik juga dia akan berbuah. Buah yang dihasilkannya akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara terkasih, ketika kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, ternyata kehidupan kita, kehidupan yang berdampak di dalam segala keadaan, kehidupan yang menjadi berguna di dalam segala kehidupan yang terjadi. Oleh karena itu, saudara terkasih, firman ini mau menuntun dan mengingatkan kita. Jangan menjadi mengandalkan manusia. Jangan andalkan pikiranmu, karena itu akan menjadikan kekeringan, ketandusan, dan menjadikan kehidupanmu menjadi merasa sendiri di tengah-tengah keramaian. Tapi andalkanlah Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, kesegaran, kekuatan, sukacita, dan pengharapan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi berakar
berbuah, bertumbuh dalam hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar kami mengandalkan Tuhan. Karena ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupan kami, memberikan berkat dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini tetap berpaut